besar. Amin. Jadi ternyata ngomongnya ngomong, kakaknya Eva juga pelayan Tuhan, bukan gereja HKBP maksudnya saya, ya, tetapi dia aliran kita tetap gereja Bethel juga. Saya baru ngomong ini, baru tahu ya belakangan ini lagi mau menikah nggak ngomong. Amin, saudara. Jadi saya bersyukur lalu saya tanya di sana, kamu apa pelayanannya? Pelayanannya ya sinam, ya, pelayanannya juga WL. Nah kalau begitu cobalah kami di sini kekurangan WL, ya. Maaf, kekurangan WL. Jadi ada yang mau daftar WL, silakan. Amin. Amin. Dokter Rasul mengatakan, saudara, ya, talenta itu kalau udah dikasih 2 jadi 4, dikasih 4 jadi 6, dikasih 6 jadi 10. Tidak boleh disip. Wah, kurang keras. Kopok. Jangan disip. Akan ditolak Tuhan. Ada yang talenta simpen pegang uang, ada yang talenta pegang pembangunan, ada yang itu memikirkan kotak itu, dia juga datang kebaktian, dia sakit, segala macam pelayanan itu segala macam, bukan hanya WL, tapi kita ini lagi kurang WL. Jadi mari konsultasi sama saya ajarin kalau WL, ya, aneh terus terang. Nah untuk itu saya bilang, sudah WL-nya 2 orang doang nih, kasihan. Ternyata dia bisa melayani Tuhan. Nah, untuk itu kita pada sore hari ini dilayani WL, ya, sudah sekarang oleh kakaknya Eva Sinaga, nggak tahu namanya lupa. Silakan waktu dan tempat diberikan Tuhan berkati. Haleluya. Ya, terima kasih buat Ibu Gembala hambanya yang telah mempersilahkan saya, memberi kesempatan kepada saya untuk ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Semua kita, saya dengan percaya, punya talenta masing-masing. Semua kita, saya percaya, bisa dipakai Tuhan dalam pelayanannya. Amin. Senang sekali saya dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di tempat ini. Bukan suatu kebetulan kita dapat berkumpul di tempat ini, tetapi saya yakin dan percaya semua karena rencana Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mengawali ibadah kita pada sore hari ini, saya mau mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca ayat kebenaran firman Tuhan untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini, yang terambil dalam kitab Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Dalam kitab Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Demikian kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita bahwa apabila kita datang ke rumah Tuhan, datang menyembah Tuhan, kita datang dengan sepenuh hati kita datang dengan segenap hati kita, sepenuh hidup kita. Kalau mungkin di rumah kita ada permasalahan, ada pergumulan, tetapi untuk kesempatan kali ini kita tidak tahu kalau kita akan dipanggil Tuhan, tetapi Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk datang beribadah, karena kita tahu Dia Allah yang luar biasa, karena kita tahu Dia Allah yang sungguh baik dalam hidup kita, Dia Allah yang mengasihi kita. Haleluya. Mari kita Bapak Ibu, kita akan pujian ini, kita mau berkata, Kau yang terindah Tuhan dalam hidup kami, tiada Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Kau yang terindah
Tidak terasa kita sudah melewati tahun ini, sudah setengah tahun. Sekarang kita memasuki bulan Juli. Apakah kita pernah merenungkan kita sanggup melewati tahun ini? Apakah kita kena kekuatan kita? Apakah kita pernah merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita pernah sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan untuk mengatakan kita terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidupku. Engkau masih memberikan aku kesehatan. Engkau masih memberikan aku napas kehidupan, sehingga sampai bulan Juli ini aku masih dapat melewatinya, Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali mengangkat pujian ini, semakin meneguhkan iman percaya kita. Kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Allah yang baik, yang selalu menyertai kita. Walaupun terkadang kita lupa akan kebaikan Tuhan, tetapi Dia Allah pemaaf, Dia Allah yang sungguh luar biasa. Mari kembali kita angkat pujian ini dengan hati yang penuh bersyukur. Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang terindah dalam hidup kami. Mari kembali kita angkat pujian ini.
pujian kami tadi mengatakan Engkau yang terindah, Engkau yang termanis dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh indah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Pengorbananmu di kayu salib yang menyelamatkan kami dari kutuk dosa Tuhan Yesus. Darahmu yang tercurah Bapa menyelamatkan kami dari kutuk dosa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pengorbananmu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus pada sore hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu Bapa. Kami mau datang dengan sepenuh hati kami. Dengan sepenuh hati kami Tuhan Yesus. Kami mau datang ke altar-Mu Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Tuhan urapi kami satu persatu Bapa. Biarlah kami menjadi penyembah-penyembah yang benar Tuhan. Penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Bukan setengah hati, bukan suam-suam kuku, tetapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang benar menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan buat ibadah kami pada sore hari ini Bapa. Kami serahkan kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus menyertai kami. Biarlah Roh Kudus mengurapi, memimpin setiap ibadah kami pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami undang Kau Roh Kudus buat ibadah kami dari awal nanti Tuhan. Puji-pujian kami, penyembahan kami. Bahkan nanti kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar apa yang kami dengarkan nanti disampaikan hamba-Mu Tuhan. Ada yang kami bawa dari tempat ini dan menjadi bertumbuh dalam hidup kami, dan kami menjadi saksi-saksi Tuhan di mana kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami anak-anak-Mu. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami siap untuk menaikkan pujian kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Saya senang sekali, semangat semua. Ya, firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata demikian. Janganlah menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah yang kebanyakan dilakukan orang. Tetapi salinglah kita menasihati, karena waktunya Tuhan sudah semakin dekat. Biarlah kita jemaat-jemaat Tuhan saling menasihati, saling mengajak satu dengan yang lain untuk datang sama-sama beribadah, sama-sama membawa hidup kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Datanglah ke baiknya dengan hati yang penuh syukur. Amin. Haleluya. Ya. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke baik-Mu Bapa, membawa seluruh hidup kami Tuhan, untuk mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya.
hilang dari kita. Amin. Bahwasanya untuk selamanya Tuhan akan memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Mari kembali kita mau bersyukur kembali kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari angkat pujian ini Bapak Ibu saudara-saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengangkat puji syukur kami kepada Tuhan. Sebagai Allah yang layak kami. Allah yang layak kami. Haleluya. Pujian hanya untuk nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat-jemaat yang terkasih. Saya mau sampaikan sedikit. Kita ini berasal dari Sumba, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Sumba ya, Pulau Sumba, pulau di NTT, Tenggara Timur. Bapak Ibu ketahui bahwa Pulau Sumba ini masih banyak, hampir 90% agama Kristen, Katolik, 80% kalau saya tidak salah. Tetapi hanya di KTP saja Bapak Ibu. Mereka masih banyak penyembah kepercayaan nenek moyang yang disebut dengan Maraki. Jadi apabila ada pendatang yang dari luar daerah datang ke sana, mereka akan coba kita dengan ilmunya. Jadi ketika kami pertama kali ditempatkan dengan SBY Sumba, banyak sekali tantangan pergumulan yang kami hadapi menghadapi masyarakat di sana. Karena masih banyak masyarakat itu yang belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Masih banyak yang percaya akan kekuatan roh-roh nenek moyang begitu. Jadi ya puji Tuhan, kami di sana sampai di Sumba dan sampai detik ini Tuhan masih menyertai kami semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kami. Kami sadar Tuhan sediakan apa yang kami inginkan, apa yang kami butuhkan. Tuhan tolong kami,
Tuhan sertai kami. Yang penting kami berserah semua kepada Tuhan. Haleluya. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu atau saudara-saudara yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan, ataupun dalam kehidupan. Bagaimana Tuhan bekerja, menyertai, memberkati. Saya berikan waktu dan tempat untuk Bapak Ibu bila ada yang mau menyampaikan kesaksian. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Ya, hari ini saya kesaksian lagi karena ketepatan hari ini 3 Juli 2022. Hari ini tepat 3 tahun pernikahannya kami. Makanya mungkin Bapak Ibu dapat SMS atau WA untuk ucapan syukur. Nanti Bapak Ibu jangan pulang dulu ya, karena kita udah sediakan untuk menceritakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami mau mempersembahkan 1 buah lagu pujian yang memberkati kami, dan kami pun berharap bisa memberkati rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Berkati
percaya Tuhan Yesus memberkati setiap rumah tangga kita, dan juga didoakan Bapak Ibu supaya kami juga punya ngomongan ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat kesaksian hambanya beserta istri yang sangat memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita, bukan pribadi masing-masing, tapi keluarga kita, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini, keluarga yang ada di tempat ini telah diberkati Tuhan. Berkat Tuhan bukan hanya masalah materi, uang, deposito, mobil, motor, rumah, bahkan tanah yang banyak, bukan Bapak Ibu. Berkat Tuhan itu kesehatan kita, nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan, itu berkat yang luar biasa Bapak Ibu. Hingga saat ini Bapak Ibu masih bisa buka toko, masih bisa bekerja ke kantor, masih bisa melayani orang, masih bisa pergi ke sana kemari, healing, masih bisa berlibur. Itu semua berkat dari Tuhan. Tadi pujian tadi berkata, kiranya kasih setia, damai sejahtera. Jadi damai sejahtera dulu yang ada di rumah tangga, baru Tuhan berkati berlimpah-limpah. Amin Bapak Ibu. Istri yang baik, suami yang penyayang, anak-anak yang patuh orang tua, itu berkat yang luar biasa bagi keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan sebentar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan hambanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar semakin menentukan iman percaya kita bahwa Yesuslah penolong kita, Yesuslah segalanya bagi kita Bapak Ibu, Dia yang mampu memulihkan kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu dengan hati yang penuh bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui Kaulah Allah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang bekerja dalam hidup kami. Engkau Allah yang bekerja dalam keluarga kami. Engkau Allah yang bekerja dalam anak kami. Haleluya. Yeah.
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih atas penyertaan-Mu yang sungguh sempurna di dalam setiap perjalanan hidup kami. Sampai hari Tuhan tanggal 3 Juli 2022, kami selalu menikmati berkat yang daripada Tuhan. Kami menikmati kesehatan, kami menikmati kekuatan yang daripada-Mu. Kami menikmati damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Dan Kau Tuhan yang selalu menganugerahkan hati yang tenang di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, dunia boleh berubah, keadaan dunia ini boleh berubah, tetapi kami tidak lupa bahwa kami memiliki kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan yang selalu menemani perjalanan hidup kami. Sehingga seberat apapun yang kami alami, tetapi kami percaya di saat kami berseru dan berdoa hanya kepadamu, Engkau Tuhan yang mengajarkan hidup kami untuk kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan, untuk kami belajar bersama-sama, untuk kami belajar rendah hati lagi di dalam hadirat-Mu. Kami merendahkan diri kami di dalam hadirat-Mu dengan kebenaran firman-Mu Tuhan yang selalu membentuk hidup kami, sehingga kami dapat mengenal karakter Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menyediakan hati kami. Kami menerima benih-benih ilahi untuk tertanam di dalam hati kami dan menjadi buah dalam iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu juga menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Biar Engkau Tuhan yang turut campur tangan. Engkau yang berkuasa Tuhan, mengajarkan hidup kami, mengajarkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Mari kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Sebab firman Tuhan yang kita akan dengar dengan sungguh-sungguh, itu yang akan mengubah kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Amin saudara. Firman yang kita dengar pada malam hari ini, pelajari hari ini bersama-sama, itu yang akan membuka hidup kita untuk merasakan karakter Kristus terjadi dalam hidup kita. Mari saudara, malam hari ini kita dapat melihat tanda-tanda yang kita lihat sendiri dari media sosial, dari berita demi berita, bahkan mungkin kita mendengar dari anggota keluarga kita sendiri. Kita dapat melihat bahwa situasi dunia saat ini sudah mulai, bahkan mungkin kita sudah melihat beberapa tahun lalu semuanya hampir genap. Pada malam hari ini saya berpesan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita fokus. Ibadah kita adalah ibadah datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mode pesawat dulu. HP kita mode pesawat. Kita fokus datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu yang menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Sebab keadaan dunia itu akan menggoyahkan iman kita kalau di dalam pertemuan kita bersama Tuhan kita tidak sungguh-sungguh. Kita melewatkan benih-benih firman Tuhan yang malam hari ini kita dengar bersama-sama. Malam hari ini kita belajar yaitu Tuhan yang kita kenal. Pada minggu lalu kita belajar tentang kesetiaan, hidup dengan kesetiaan. Kita dapat melihat hidup kita yang setia, hidup dengan kesetiaan. Itu akan memperkenalkan dalam hidup kita bagaimana kita belajar mengasihi, belajar memiliki kasih. Kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Begitu juga hidup kita pun harus memberikan satu kasih kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita masih mengingat iman yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, bukan sekedar dari cara pandang kita, oh imanku kepada Kristus cukup membuat hidupku selamat.
Tidak. Tetapi iman yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hari ini, Yesus? Banyak berita demi berita yang kita sudah mulai dengar. Pandemi yang sudah kita pernah lewati bersama-sama, itu adalah pengingat buat kehidupan kita. Yang dimana negara kita yang tercinta ini belum mengalami pandemi itu, kita masih mendengar berjatuhan, terus bertambah jumlahnya. Dan dimana akhirnya juga kita mengalami yang namanya pandemi ini, dan kita melewati sampai hari ini. Dan hari ini pun kita dengar kembali yang namanya pandemi bagi hewan-hewan yang kita sering konsumsi. Dan akan diadakan yang namanya vaksin bagi hewan tersebut. Kita dapat melihat perkembangan yang demi perkembangan. Belum lagi resesi ekonomi, di mana negara-negara, kurang lebih 60 negara mengalami goncang. Mari kita dapat melihat terus pentingnya hidup kita bersama Tuhan. Pentingnya hari ini kita peduli terhadap rohani. Siapa yang dapat menolong hidup kita? Hanya kuasa Tuhan. Bagi pintar kita sudah runtuh, tapi Tuhan sanggup membukakan. Bagi kemampuan kita sudah gak ada jalan, tapi Tuhan yang sanggup membuat hidup kita melewati. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Mari kita ingat tanda-tanda yang terjadi, bencana demi bencana yang kita dapat melihat. Dulu gempa bumi yang saat ini semakin skala Richternya semakin tinggi. Pertama kali 2004 ya di Aceh. Berapa angkanya? Tapi makin lama terus bertambah tahun semakin tinggi angka skala Richter. Tanda-tanda sudah mulai jelas. Mari hari ini kita mengenal Tuhan kita. Seberapa besar hidup kita mengenal Tuhan kita sendiri. Itu yang harus kita pedulikan dalam hidup kita. Jadi dalam hidup ini sangat penting. Sangat penting. Sudahkah kita mengenal Tuhan yang kita sembah lebih dalam lagi, lebih dalam lagi? Itu pertanyaan dalam hidup. Sehingga saat ada badai yang datang, kita sanggup melihat ada salib Kristus. Kita sanggup melihat ada pertolongan sejati dari Tuhan. Sebagai dasar firman Tuhan yang mari kita membaca dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 4. Satu Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 4. Mari kita membaca bersama-sama. Sudah menemukan saudara? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, kita dapat melihat bagaimana seberapa besar hidup kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Sebab di saat kita mengenal Tuhan yang kita sembah, maka otomatis iman kita mengalami pertumbuhan. Situasi dalam dunia ini yang membuat kita tertekan,
tapi iman kita yang mengalahkan situasi. Itu yang kita harus miliki. Seberapa besar hidup kita mengenal Tuhan. Malam hari ini ada 3 hal. Kenapa hidup kita atau mengapa hidup kita harus mengenal Tuhan yang kita sembah dengan cara yang benar. Yang pertama, karena mengenal Tuhan adalah hidup yang kekal. Karena kita mengenal Tuhan adalah hidup yang kekal. Yang kedua, karena kita mengenal Tuhan adalah kunci kebahagiaan. Yang ketiga, karena kita mengenal Tuhan adalah membuat hidup kita ini menjadi kuat dan beriman. Karena kita mengenal Tuhan, kita dapat melihat bahwa hidup yang kekal. Mungkin kita melewati masa demi masa, bahkan kita sampai merasakan hampir mau mati. Tetapi kita harus mengingat kehidupan kekal sudah ada dalam hidup kita. Pasti. Maka dari itu kita harus mengenal Tuhan yang kita sembah. Kunci kebahagiaan, damai sejahtera. Mungkin yang kita alami sulit. Kita sudah berjuang sungguh-sungguh tapi sulit yang dapat kita rasa. Tetapi kalau kita mengenal yang namanya sumber utama kebahagiaan, kita mengenal yang utamanya adalah damai sejahtera, Bapak Ibu saudara, walaupun keadaan itu membuat kita merasakan memiliki pikiran sulit, susah, tapi saat ada damai sejahtera di hidup, saat ada kunci kebahagiaan, kita akan selalu melihat ada pengharapan yang Tuhan sendiri. Yang membuat kita sulit karena kita tidak melihat pengharapan. Tapi kalau kita tahu sumber utama pengharapan hidup kita hanya di dalam Tuhan, sesulit apapun yang terjadi, hidup kita mungkin ditekan sampai di bawah, tapi kita dapat melihat Tuhan membela hidup kita. Tuhan membela hidup kita. Sama halnya hidup kita bersama kedua orang tua kita. Kita pasti mengenal yang namanya kedua orang tua kita. Apa yang sudah dikerjakan dalam hidup kita sebagai anak. Dari hal kita mengenal kedua orang tua kita, pasti hidup kita, pesan daripada orang tua kita sampai hari ini, saudara, jaga nama baik keluarga. Betul ya saudara? Jaga nama baik keluarga. Mungkin kita merantau sejauh ini karena kita mengenal kedua orang tua kita yang merawat hidup kita, melindungi hidup kita, mendidik hidup kita dengan sungguh-sungguh. Seberapa asiknya kita bermain, kita masih memiliki penilaian. Ini kok sudah gak benar ini tanda-tandanya. Aku sudah harus bicara. Karena ada nama baik keluarga yang harus aku jaga. Kalau kita mengingat ya saudara, mengenal kedua orang tua kita, sampai kita jauh apapun, kita masih mengingat yang namanya nama baik keluarga harus dijaga dengan baik-baik. Berarti di dalamnya itu ada apa saudara? Kesetiaan. Kesetiaan kita sebagai anak kepada orang. Betul ya saudara? Kalau kita masih menjaga nama baik keluarga kita, mengingat itu ya, ada pesan papa dan mama. Oh iya ya, situasi sepertinya aku masih mengingat pesan kedua orang tua. Berarti di situ kita sudah merasa, kita sudah melihat bahwa kesetiaan hidup kita terhadap orang tua kita. Bahkan saudara, mungkin kedua orang tua kita sudah dipanggil Tuhan, tapi kita akan berpesan kepada anak-anak kita, nah kakek nenek ini
kamu sebagai cucu harus menjaga nama baik. Betul ya saudara? Yang dilihat, kamu kan cucunya si A kan? Pasti. Kamu kan anaknya si A kan? Kalau generasi kehidupan kita mengingat, oh iya ya, mungkin sebagai cucu mengingat, iya, ini pesan kakek nenek melalui papa. Kita mengingat berarti kita tahu yang namanya kesetiaan. Kalau kita nggak setia sama orang tua kita, saudara, apa yang dapat? Melawan, bahkan mungkin nggak peduli. Kita dapat melihat saat ini, terkadang seorang anak dengan mudahnya tangannya memukul orang tua, bahkan sampai menghabisi nyawa orang tua. Kita mungkin saat ini dengar yang terjadi hari-hari ini, karena saudara tidak ada kesetiaan dalam kehidupan anaknya dengan Tuhan. Nah, hari ini kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Maka dari itu dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4, jika engkau mengenal, maka engkau akan melakukan segala perintah. Dan malam hari ini saudara, mari kita miliki pandangan bahwa saat perintah Tuhan itu ada, bukan hal yang susah, bukan hal yang membuat hidup kita menjadi berat. Waduh, kok melakukan firman Tuhan ini kok berat ya? Situasi keadaan yang aku alami dengan firman Tuhan yang akan aku kerjakan gak sesuai, berat. Tapi malam hari ini mari kita ubah cara pandang hidup kita, bahwa perintah Tuhan itu tidak pernah membuat hidup kita menjadi berat. Tapi firman Tuhan, perintah Tuhan itu akan membuat hidup kita merasakan apa yang aku persembahkan kepadamu. Malam hari ini saya memberikan satu gambaran bahwa perintah Tuhan sama dengan apa yang disukai oleh Tuhan. Perintah Tuhan itu sama dengan apa yang disukai oleh Tuhan dan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Sebagai contoh, saudara, saya menuliskan di sini. Ada posisi papa, posisi sahabat, posisi istri, posisi orang tua kita, ayah kita, papa. Saya mengingat sampai hari ini, kamu kalau taruh staples jangan sembarangan, taruh kembalikan di sini. Kalau saya sebagai anak menganggap itu adalah perintah, pasti akan terasa susah. Tapi kalau saya menyadari ini yang membuat papa saya senang saat saya makan staples ini, dan saya kembalikan di tempat itu lagi, papa saya akan senang. Orang tua kita akan senang. Sama halnya juga perintah Tuhan yang kita baca melalui firman, jangan jadikan itu menjadi berat. Sebab firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar bersama-sama pada malam hari ini, itu tidak membuat kita menjadi berat. Milikilah untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Pasti saudara, semasa hidup kita ada pesan-pesan daripada orang tua kita yang membuat kita menjadi berat. Berat sih. Ya udahlah, memang aku bawaan lahir sudah seperti ini. Aku nggak bisa disiplin, memang ya udah. Kalau kamu mau menganggap aku sebagai anak, ya anggap. Kalau nggak mau, ya udah. Saat ini yang terjadi seperti itu sudah kepada generasi-generasi muda. Tapi malam hari ini, mari kita belajar. Dulu saya tidak terima, ya aku kan pengen main, ya aku lupa taruh di mana. Dan saat diingatkan itu ada satu hal pengingat, entah di cewek, entah
kita dicubit gitu ya. Saya lihat, wah ini kok membuat susah. Saya kan pengen main-main sebagai anak, saya pengen main. Tapi ada satu hal yang harus membuat hati papaku senang. Iya ya boleh aku main pakai staples ini, tapi pesannya adalah kalau habis main kembalikan pada kita. Karena kita tahu kita harus membuat hati papa senang, hati orang tua, sahabat. Kalau kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita yang selalu menemani kita di berbagai kondisi hidup kita, itu namanya sahabat. Sahabat kalau hanya senangnya aja itu bukan sahabat. Tapi kalau namanya sahabat adalah di mana situasi hidup kita apapun yang terjadi, dia tetap menjadi teman yang baik. Pasti dong kalau kita bertemu dengan sahabat yang sudah bahkan lama, pasti kita akan yang namanya nggak akan sibuk dengan sendirinya, main HP. Itu bukan sahabat. Mending kita tidak usah dianggap sahabat, hapus aja namanya. Kalau kita lagi kumpul-kumpul sama teman, tapi sudah semua sibuk dengan HP-nya sendiri, itu namanya bukan sahabat. Kalau namanya sahabat adalah bercerita, ya, makan bersama tanpa ada kesibukan yang lain. Kita fokus dengan yang namanya bahasa keren saat ini quality time. Kita harus memiliki sikap menghargai, taruh dulu HP, taruh dulu kesibukan. Namanya kita punya partner. Dalam rumah tangga kita, sahabat kita siapa? Sebagai suami, ya sahabat kita adalah istri kita. Istri kita, suami daripada istri, sahabat daripada istri siapa? Ya suami. Saat ada suami berbicara, taruh dulu HP-nya, jangan sibuk main HP. Sama halnya juga anak-anak kita, sahabatnya dia siapa? Ya kedua orang tua. Dalam hal ini saudara, taruh HP dulu. Kalau sebagai anak, ini perintah ya, pasti akan susah untuk dilakukan dengan secara berkelanjutan. Tapi kalau sebagai anak menerima ini untuk menyenangkan hati papa dan mama, pasti dia akan mengingat di berbagai kondisi apapun. Oh kita mau ada acara keluarga, kita sudah tahu. Mungkin kita silent, mungkin kita ngomong, mungkin kita mau pesawat, karena kita harus berkumpul. Hal-hal ini saudara yang saat ini sudah mulai berubah. Mari kita bangunkan, bangkitkan kembali. Kalau mungkin kita ada acara keluarga, sudah saatnya mungkin kita silent aja. Nanti kalau sudah selesai acara keluarga, baru kita lanjut lagi urusan-urusan hal-hal yang harus kita selesaikan. Mungkin kita pengusaha yang hebat, tapi pengusaha yang hebat kita tidak bisa melewati tanpa keluarga yang hebat. Betul saudara? Kita pengusaha hebat, tapi kita nggak punya keluarga yang hebat dalam hidup kita. Maka dari itu saudara, firman Tuhan mengingat seberapa besar hidup kita mengenal Tuhan. Jangan jadikan perintah Tuhan itu hal yang berat, tapi jadikanlah itu aku harus mendengarkan. Apa sih yang Tuhan senang? Firman Tuhan juga berkata, mari kita buka di dalam Matius pasal 25 tentang mempelai pria. Matius pasal 25 ayat pertama. Lalu selanjutnya tetap di Matius pasal 25 kita baca dari ayat 9 sampai 13. Ayat pertama, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lalu ayat 9 sampai 13. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup.
Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan-tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sebagai mempelai laki-laki, kita sebagai mempelai wanita, tentang akhir zaman, bagaimana persiapan hidup kita. Kedatangan Yesus yang kedua kali, kita adalah yang mempelai wanita. Bagaimana kita mempersiapkan? Sama halnya saudara, sebagai kita suami, untuk menyenangkan hati istri. Mungkin kita sibuk saudara, dan waktunya mepet. Lalu kita mengambil namanya pakaian dalam lemari. Yang sering terjadi saudara, istri yang sudah menatanya dengan rapi, suami yang bikin, suami yang bikin, tarik aja. Nanti ya, anak udah buru-buru. Pasti seorang istri adalah ingat, ini susah rapiinnya. Kalau kita sebagai suami menerima informasi ini sebagai perintah, bodo amat, itu tugasmu. Kadang-kadang kita sebagai suami, itu tugasmu, rapikan, karena aku buru-buru, pekerjaan paling penting. Tapi kalau kita sebagai suami yang mau menyenangkan hati istri, pasti kita harus saudara, tumpukan baju mungkin yang baju kita akan pakai ada di tengah-tengah. Pastinya kita akan apa? Angkat dulu dari atas, keluarin satu-satu, sampai baju yang diinginkan itu tepat di tangan kita. Ambil, lalu kembalikan lagi. Itu namanya kita menyenangkan hati. Saya percaya suami-suami di sini pasti rapi-rapi. Amin saudara, ya. Jangan pernah kita, itu tugasmu. Enggak, kita harus bekerja sama. Hubungan suami istri bukan tentang kamu dan aku, tapi tentang kita. Bagaimana kita menghadapi masalah. Bahkan hal-hal seperti itu, mari kita melihat. Sebuah informasi yang baik itu bukan perintah, tapi informasi yang baik itu membuat hidup kita mengenal apa yang Tuhan sukai dan apa yang Tuhan tidak sukai. Nah, malam hari ini kita akan belajar yang Tuhan suka dalam kehidupan kita adalah yang pertama, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Itu yang Tuhan suka. Maka itu kenalilah Tuhan yang kita suka. Seberapa hebat Tuhan kita dalam kehidupan kita. Maka itu butuh pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi kita mulai dari hal yang kita lakukan. Kita menyimak firman Tuhan. Kita di sini adalah umat. Saya sebagai umat, Bapak Ibu Saudara adalah umat. Kita di hadapan Tuhan sama. Tapi kita dipercaya oleh Tuhan dengan karunia yang berbeda-beda. Tuhan mempercayakan talenta yang berbeda-beda. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan sukai adalah bagaimana hidup kita bertumbuh, berakar, dan berbuah. Adakah Bapak Ibu Saudara di sini ingin anaknya kerdil terus? Atau punya pemikiran yang masih kekanak-kanakan padahal usianya udah 25 tahun? Ada yang baru? Gak ada yang jawab. Berarti mau semua jawab dong, tidak mau. Begitu juga Tuhan yang memilih hidup kita. Untuk kehidupan kita memiliki kedewasaan. Kita mengenal karakter Kristus seperti apa sih? Karakter Kristus terjadi dalam hidup kita itu seperti apa? Maka itu pentingnya kita bertumbuh, berakar, dan bertumbuh. Lalu ada 3 hal juga yang Tuhan tidak sukai, yaitu congkak. Tuhan tidak senang terhadap orang yang congkak.
Bukan congklak ya saudara, tapi congklak. Tegar tengkuk. Bagaimana kehidupannya? Tegar tengkuk. Fasik. Itu yang Tuhan tidak suka. Kita saudara melihat anak-anak kita aja bisa berdikari sendiri. Itu adalah satu pertumbuhan. Hebat kamu ya nak, bisa berdikari, menyelesaikan sebuah masalah dengan tanggung jawab yang baik. Kalau kita masih ditegur, minta tolong ya, diperhatikan, Bapak Ibu, anaknya belum menyelesaikan tugas. Loh, itu berarti belum dewasa. Berarti kita harus mungkin mengingat, harus ada pesan yang disampaikan. Jangan dibiarkan terus. Saya mengenal baru 2 minggu liburan, satu pesan yang saya dapat dari keluarga kakak saya. Waktu anak-anaknya mau datang ke sekolah minggu, ada satu pesan. Ibadah yang baik ya, nyanyi yang sungguh-sungguh ya. Satu pesan yang diterima anaknya dari kecil. Dan hal yang luar biasa, kalau anak-anaknya sudah selesai sekolah minggu, pasti menyanyikan lagu yang sudah didengarnya hari ini. Hidup kita, anak-anak kita sudah pulang dari ibadah apa? Sudahkah kita tadi dengar apa? Ayo firman Tuhan di ibadah anak, di sekolah minggu, ayo. Sudahkah kita berdoa? Anak kita nggak usah saudara sampai terlalu mahal. Perhatian dan peduli dari hal yang sederhana. Anak kita baru pulang sekolah, lalu kita tanya, tadi gimana sekolah? Aduh saudara, itu hal yang sederhana dan membuat hati anak itu senang. Saya dulu kalau pulang sekolah, walaupun akhirnya ada satu lidi yang keluar karena nilainya kurang baik, tapi saya senang. Ayo tadi gimana ulangannya? Saya pulang sekolah, walaupun 0, nilainya sudah 3, 5, dengan ada ketakutan, tapi saya nggak. Ayo gimana ulangannya tadi? Lupa. Walaupun satu ini hal yang sederhana yang disenangi, ditanya. Hal hidup kita mengenal, perlu ada yang namanya komunikasi. Kalau mungkin anak-anak kita sudah mulai sembunyi-sembunyi, nggak terbuka, berarti kita harus introspeksi diri. Kenapa ya kok anak nggak terbuka? Kok aku tanya dia nggak terbuka ya? Kenapa? Perlu kita introspeksi diri. Apa ya? Mari ya saudara, dalam hal-hal seperti ini kita butuh Tuhan, mengenal Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan senang. Bertumbuh, berbuah. Kalau anak-anak kita bisa punya rumah, pasti kita senang saudara sebagai orang tua ya. Anakku bisa beli Honda Jazz, luar biasa. Anakku bisa beli mobil walaupun bekas, tapi dia bisa berdikari beli mobil. Hati orang tua tuh melihat anaknya bisa beli mobil sendiri, itu pasti senang. Walaupun masih belum baru, pasti senang. Apalagi Tuhan kita yang luar biasa. Melihat pertumbuhan iman kita, melihat akar hidup kita semakin kuat, walaupun situasi menekan kita untuk jadi terbatas, tapi kita punya akar yang kuat. Aku percaya saat aku melakukan firman Tuhan, Tuhan yang menjadi firman. Kita harus miliki. Saat kita pun berbuah, hidup kita menjadi saksi Tuhan. Hidup kita menceritakan kebaikan Tuhan. Itu yang Tuhan senang. Hari ini ada 3 poin. Orang yang mengenal Tuhan. Yang pertama, pribadi yang mengenal Tuhan akan menuruti perintah-perintah.
Mari kita akan membaca dalam Amsal pasal 6. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Mari kita membaca bersama-sama. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Satu, dua, tiga. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Mata sombong. Seperti itu saudara, kalau mata sombong. Gitu ya. Kalau melihat orang dalam hatinya berkata, siapa kamu? Mata sombong adalah kita menyepelekan orang, melihat orang dari satu mata aja. Kamu jadi anak pacar anakku, kamu jadi pacar anakku, naik di sepeda ontel. Kita orang bangsawan, gitu ya saudara. Mata sombong, menyepelekan. Jangan salah saudara. Mungkin awalnya naik sepeda ontel, tapi kalau Tuhan yang berpihak, sepeda ontel bisa jadi supercar saudara ya. Mata sombong. Kamu usia masih 25 tahun ngasih tahu orang yang belum 42 tahun. Siapa kamu? Pengalaman hidup belum banyak. Informasi kadang-kadang kita dapat terima, saudara. Jangan jauh-jauh dari anak kita sendiri. Anak kita kan, papa mama kayak gitu. Ya aku masa mau jadi lebih baik papa mama aja kayak gitu. Loh papa lo masih kayak gitu mah, kok mama bilang aku dilarang seperti itu? Itu sama dengan berikan informasi. Tapi kan, kamu anak, tahu apa kamu? Ada saudara, mari kita buka hal-hal informasi yang baik kita dengarkan, renungkan, saring. Kalau berfungsi ya kita pakai, kalau nggak berfungsi kita simpan dulu. Siapa tahu di suatu hari nanti kondisi apapun, informasi yang kita sudah dengar, aku masih ingat pesan dari temanku. Dia usaha lebih muda, tapi pengalamannya ini jauh. Wah, aku masih ingat firman Tuhan yang sudah dengar bersama-sama di hari Minggu yang beberapa minggu lalu tentang ini. Harus mata sombong. Jangan pernah menyepelekan segala sesuatu. Kita harus ingat firman Tuhan. Apa yang engkau ukurkan kepada orang lain, itu akan diukurkan dalam hidup. Lalu kalimat berikutnya saudara, lidah dusta. Sudah makan, kalau misalnya kita berkunjung ya saudara ya, sudah makan, padahal kita belum makan karena sungkan kita ngomong, oh sudah, jangan ya saudara. Sudah makan belum? Lapar memang. Kan harus menjaga lidah. Ya kalau memang kita kalau memang sudah berkunjung lebih baik adanya kita harus sudah makan dulu. Supaya saat kita ngomong asik gak rontok. Supaya kalau kita sudah makan paling tidak sedikit dulu kan. Nanti kalau diajak makan dengan tuan rumah ya puji Tuhan. Ya kan kalau kita nggak makan berkunjung, ini kok nggak kayaknya harusnya keluar kayak gitu. Itu kadang-kadang hati kecil berbicara. Karena kita sudah nggak sedia payung sebelum hujan, saudara. Harusnya sebelum bertamu kita makan dulu, ya kan? Supaya saat kita datang mungkin belum dikeluarkan, ya kita nggak ngomel dalam hati.
Nyesel udah ke sini. Lain kali nggak usah kesini. Nggak keluar apa-apa. Air putih juga nggak keluar. Mari ya kita harus benar-benar mengingat apa yang dikatakan. Lalu kalimat berikutnya, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Saat ini kalau kita dapat melihat banyak. Enggak, bukan saya, tapi anak buah saya yang melakukannya. Sama aja, saudara. Ya kan? Otaknya siapa yang eksekusi? Saat ini kan dunia kriminal kita baru mengenal yang namanya eksekutor. Otaknya siapa? Eksekutornya sama aja, saudara. Kalau kita dapat melihat satu, tangan yang menumpahkan darah orang nggak bersalah sedikit. Orang sudah melakukan yang terbaik jadi bahan omongan, yaitu digosip, digosok makin sip. Gosok terus gitu ya. Sudah tambah A, tambah C, tambah lagi K, tambah lagi B, diaduk, keluarnya jus, nano jadi. Jadi mari dalam hidup kita saat ini kita dapat melihat hal-hal yang seperti ini. Lalu kalimat berikutnya, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Aku nggak setuju sebenarnya. Anakku ini sama ini. Gimana caranya supaya itu? Ya apa caranya ya? Kita nggak usah cari rencana-rencananya. Kita ngomong baik-baik. Sampaikan bahwa dalam kehendak Tuhan ya, rencana-rencana yang jahat. Gimana caranya supaya toko di depan nggak ramai? Gimana nih caranya supaya orang ini nggak jadi top? Banyak. Hari-hari ini kita dapat melihat apa yang Tuhan sampaikan. Ini menjadi pengingat buat kita. Lalu kalimat berikut, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ya mau gimana lagi, kepepet sudah. Saat ini saudara mungkin sering dengar yang namanya slot ya. Wih, kamu main slot ya? Main slot. Nggak sadar. Memang saudara punya uang untuk membeli slot. Harganya ya ada 100.000, ada 50.000. Dapatnya memang bisa buahnya. Naruhnya 100.000, dapatnya 24 juta, 15 juta. Nanti alasannya apa? Siapa yang mau ngasih 15 juta dalam sehari? Padahal caranya adalah kepepet, mau gimana lagi? Ya aku coba lah, siapa tahu menang. Siapa tahu slot yang aku taruh jos. Ternyata seizin Tuhan ini hari ini aku dapat 15. Sampai kita ngomong seizin. Padahal sebenarnya lari menuju kejahatan. Saat ini orang menghalalkan yang penting kan kerja. Sampingan ini, slot ini samping. Kejahatan. Sering saya bisa. Loh iya, aku ikut 100.000 naruh ngisi salus 100.000, dapat ini 15 juta. Siapa yang mau ngasih uang satu hari 15 juta? Ya memang siapa ya, gak ada yang mau kasih. Tapi kan percuma. Apa yang kamu dapat? Buktinya gak punya apa-apa. Apa yang kamu terima? Sekarang total apa yang kamu dapat? Bisa gak? Dapat. Buktinya udah kebeli mobil baru, gak lama setahun 2 tahun dijual lagi. Apa yang percuma? Banyak hari ini tentang keadaan dunia. Yang penting aku dapat dulu, tapi nggak lihat caranya. Nah, mari kita menjadi anak-anak Tuhan kembali. Lalu kalimat berikut, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran. Banyak kan mungkin kita lihat gosip-gosip ya,
di media sosial saat ini. Artis bla 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 telah meninggal, padahal masih hidup. Biasanya mungkin pernah dengar ya, artis ini namanya ini sudah meninggal, padahal masih hidup. Saat ini orang tanda-tanda akhir zaman. Kalau kita nggak peka, kita anggap biasa ini orang ini. Tapi ini tanda-tanda akhir zaman. Mari arahkan kita. Pribadi yang mengenal Tuhan, kita akan menuruti apa yang menjadi perintah-perintah. Dan perintah Tuhan itu bukan hal yang berat, tapi hal di mana kita menyenangkan hati Tuhan, menyukakan. Lalu yang kedua, orang yang mengenal Tuhan atau pribadi yang mengenal Tuhan tidak berbuat dosa. Mari kita akan membaca dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 6. 1 Yohanes pasal 3 ayat 6. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal. Saat ini ada kondisi yang kita harus akui bersama-sama. Kita tidak berbuat dosa. Yang kedua, kita tetap berbuat dosa. Yang ketiga, kadang-kadang kita tidak berbuat dosa, kadang-kadang kita berbuat dosa. Kondisi hal tersebut itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita diajar oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan untuk kita melihat, mengenal Tuhan yang kita sembah. Kalau kita mengenal Tuhan yang kita sembah, yang sudah menebus dosa kita, membayar kita dengan darah yang mahal, dan hari ini adalah perjamuan kudus mengingatkan kita ada darah yang mahal, ada pengorbanan yang tidak ternilai yang menjamin hidup kita masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita mengingat hal itu, kita akan melakukan hal ini sih. Kita akan sadar. Sama halnya, misalnya saya berjalan-jalan dengan teman, gitu. Lalu saya dengan iseng, saya dorong dia masuk ke dalam kali. Kira-kira teman yang saya dorong itu akan lekas beranjak bangkit untuk tidak di dalam kali itu, atau tetap enak aja di dalam situ? Pasti keluar, ya. Karena sudah tahu kali itu kotor, apalagi banyak pisang goreng kan. Tapi coba misalnya kita jalan-jalan sama teman, saya jalan dengan teman, lalu saya dorong itu di kolam coklat. Kira-kira teman yang saya dorong itu akan langsung beranjak apa? Nyoba dulu coklatnya, manis apa? Nah, ini coklat beran, kolam coklat gitu. Bukan coklat. Lalu saya dorong temannya. Kira-kira dia akan penasaran untuk merasakan coklat itu manis atau tidak, atau dia langsung beranjak? Pasti aku mencoba dulu gitu. Gimana rasanya coklatnya? Wih, manis. Sama halnya juga kehidupan kita. Memang kita tidak akan luput hidup yang namanya hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, atau tetap dalam dosa, atau bahkan kita hidup dalam dosa dan kita tidak hidup dalam dosa. Tapi mari kita ingat, kenallah Tuhan, kenalilah Tuhan yang kita sembah, supaya saat kita mau mengambil sebuah keputusan, kita pikir, ya, Tuhan yang sudah aku sembah memberikan pengorbanan yang mahal, masa harga hidup harus jatuh dalam dosa dengan hal yang seperti itu. Mari kita pikirkan. Maka dari itu, kalau kita sudah mengenal Tuhan yang kita sembah,
firman Tuhan 1 Yohanes pasal 3 ayat 6 ini mengingatkan, jika engkau mengenal Dia, engkau tidak akan hidup dalam dosa. Kita diingatkan. Maka dari itu Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai penghibur dan penghibur. Saat kita jatuh dalam dosa, kita ingat, oh ya Tuhan, ampun ya. Aku akan berusaha Tuhan, gak akan melakukan hal ini. Aku gak akan mengecewakan Engkau. Sebagai penghibur dan penolong, di mana Roh Kudus ini mengingatkan, jangan engkau jatuh lagi ya kedua kali. Jangan engkau jatuh lagi ya kedua kali. Penghibur dan penolong. Percaya kalau kita mengenal Tuhan yang kita sayang, kita akan menuruti segala perintah Dia. Dengan rasa kita harus menyukai, kita harus menyenangkan, mensukakan. Lalu yang kedua, kita akan berusaha untuk tidak jatuh dalam dosa, atau bahkan kita bangkit. Jangan kalau tadi kekali, saudara langsung bangkit, karena tahu ini kotor, aku harus bangkit. Tapi kalau didorong dalam kolam yang coklat, belum tentu langsung bangkit, karena pengen tahu rasanya. Enak. Saudara, kalau es krim coklat sama vanila enak mana, saudara? Tergantung ya. Tapi kebanyakan pasti orang memilih coklat. Kopi dengan kopi susu lebih enak mana, saudara? Kopi susu. Kopi susu dengan kopi krim. Mari saudara, dalam hidup ini Tuhan selalu mengingatkan untuk kita lebih mengenal Dia. Lalu poin yang kedua, kalau kita yang mengenal Tuhan, kita akan hidup dalam kasih. Mari kita akan membaca firman Tuhan 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Mari kita akan membaca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ke 8. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau kita mengenal Allah, maka kita akan memiliki hidup dalam kasih. Milikilah hidup untuk selalu mengenal Tuhan. Hidup kita nggak cukup dengan bekerja saja. Hidup kita nggak cukup dengan karir yang terus melejit. Nggak cukup dengan. Kita dapat melihat orang sudah melejit karirnya, tapi ujung hidupnya bunuh diri. Kita sanggup mendengar berita-berita. Usaha sudah luar biasa melejit, ujung-ujungnya gantung diri. Berarti poinnya adalah kasih. Tuhan memberikan proses dalam hidup kita supaya kita belajar dalam damai sejahtera. Dulu waktu pacaran sampai 5 tahun, sayang-sayang, udah masuk rumah tangga, tukaran terus, rame terus, ngomong ini salah, gak ngomong salah, banyak ngomong cerewet. Apa sih mau? Mari hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Mungkin kita berbeda pendapat. Tenangkan dulu pikiran. Sampai tenang, baru kita masuk lagi. Tadi itu maksudku begini. Dengerin dulu ya, jangan dengerin. Kita jelasin. Aku udah selesai. Monggo direspon. Nah,
Saya percaya kalau kita menyelesaikan dengan hal seperti ini, pasti semuanya bisa selesai. Tapi kalau sudah satu nggak mau kalah, satu nggak mau kalah, sampai kapanpun, ya habis kesabaran. Tapi kalau kita dalam menyelesaikan semua masalah dengan kasih, kita bisa. Dalam hidup ini, masalah itu tidak akan menjadi berat. Hal yang pertama ada damai sejahtera. Tantangan hidup tidak akan menjadi berat kalau ada damai sejahtera. Pekerjaan tidak akan menjadi susah kalau ada cuan yang kalau ada cuannya raja yang besar. Wah, nggak susah, gampang ini kan. Bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi. Yang biasanya nggak bisa doa pagi, aduh kepagian jam 5 pagi, aduh nggak bisa, nggak kuat apa. Ini ada orderan ini, cuannya segini, bisa. Jam berapa? Jam 1 pagi, oke. Bisa pelayanan besok, aduh saya ya enak badan ini. Bro ada di mana? Oh ada di sini. Ini ada kerjaan nih. Aku butuh bantuan nih. Oh ya gimana? Ini kerjaan ini. Wah iya coba tak pikirkan lagi. Dipikirkan. Iya bisa. Padahal tadi ada tawaran suruh bantu pelayanan capek. Sakit pinggang. Tapi untuk cuan kepepet. Ini jalan Tuhan, tidak apalagi itu. Jalan Tuhan ini. Dalam langkah-langkah kehidupan kita harus mengenal Tuhan kita semua. Mengenal Tuhan kita semua dari apa? Dari tantangan kita. Masalah yang kita hadapi, sakit penyakit yang sedang kita jalani. Mari hidup kita menjadi kasih-kasih. Tuhan itu luar biasa. Maka itu saya menulis, jadilah pribadi umat yang mau selalu mengenal Tuhan, supaya kita mengerti arti kesetiaan sejati dan mengasihi dengan aku kenal Tuhan. Nanti bantu pelayanannya oke. Karena kita tahu semua sumber segalanya dari walaupun ditelepon bro, aku butuh bantuan. Ini lumayan, kita bagi 2 nanti cuan. Ya apa bisa? Aduh sorry ya, aku soalnya hari ini harus pelayanan. Waduh sayang sekali. Apalagi kalau saudara teman kita ngomong, waduh sayang sekali bro, kok gak bisa gabung nanti dulu ke gerejanya. Pikiran apa saudara tadi? Telepon gereja gak bisa pelayanan atau gimana ya? Ini nggak diterima berkat dari Tuhan, gitu kan, saudara ya? Padahal itu ujian iman kita. Kita pilih mana? Pilih Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal dengan luar biasa, atau Tuhan yang kita kenal? Kita kadang-kadang menghadapi, saya pun menghadapi ada perdebatan. Tuhan, ini berkatnya dari Tuhan. Tapi kok di hari ini Tuhan? Kadang-kadang kita begitu kan, kenapa harus di hari Minggu sih? Gitu kan. Eman ini. Siapa yang mau kasih 1 hari jual segini? Gitu. Tapi buat kita, pengingat kita semua. Pengingat kita semua pada malam hari ini. Saya umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Tapi kita dipercayakan talenta yang berbeda-beda, karunia yang berbeda-beda. Mari saat kita mengenal Tuhan, kita izinkan kita mengenal Tuhan, maka kesetiaan hidup kita kepada Tuhan itu biasa. Kalau kita setia sama Tuhan, kita ibadat di sini, kita pasti mau pesawat. Kita duduk diam mendengarkan firman. Kita mau pesawat. Gak akan kita sibuk dengan HP.
HP kita ada batasnya, saudara. Ada batasnya, walaupun harganya 60 juta, ada batas. HP gamers aja, gamers gitu ya. Kalau sekarang kan game online ya, banyak orang main game online. Komputernya, CPU-nya bukan harga 2 juta, 3 juta, saudara. Saya melihat cuplikan di YouTube ada yang harganya 200 juta, 250, bahkan di atas itu. Itu aja. Kalau sudah lihat kena aplikasi permainan yang memerlukan daya cepatnya yang luar biasa, penyimpanannya pun yang luar biasa, otaknya pun pembacaan daripada komputernya yang biasa, luar biasa, perlu upgrade. Berarti ada bang, mouse-nya aja, saudara, mouse, bukan harga 40-50 ribu, mouse. Soalnya kalau mouse-nya nggak oke, nggak cepat, responsifnya. Ya, saudara mungkin pernah menyimak orang yang game online, pasti sulus, nggak boleh diganggu. Itu aja perangkatnya bisa jadi bagus. Perangkatnya bukan harga 5 juta, 8 juta, ratusan, dan itu pun masih harus di-upgrade. Di dalam hidup ini semuanya terbatas. Tapi kalau kita berpengharap kepada Tuhan, kesetiaan hidup kita sejati kepada Tuhan, maka kita akan selalu melihat Tuhan yang punya cara yang tidak terbatas. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun secara dunia Tuhan perlu dilakukan. Ini penggawaian. Piye lakoni opora gitu kan, kerjain apa tidak gitu. Tapi ini waktumu Tuhan. Disitulah ujian itu. Mari dalam langkah hidup percaya kepada Yesus. Milikilah kesetiaan, milikilah sikap mengasihi. Perintah Tuhan yang kita baca itu bukan hanya perkatakan dalam hidup kita hari ini sampai esok, sampai Tuhan menjemput hidup kita. Saat kita membaca firman Tuhan, jangan pernah kita, Tuhan kok susah firman Tuhan, gak cocok sama situasi hari ini. Jangan bilang seperti itu. Ada sebuah sharing, saudara. Saya pernah diperhadapkan oleh sebuah pertanyaan. Aku kapan sembuhnya? Aku sudah 26 tahun seperti ini sakit. Tuhan katanya maha pendengar. Kok gak dengar-dengar sakitku sampai 26 tahun? Kamu merasa Tuhan gak menolong kamu? Iyalah, gak sembuh-sembuh. Nah sekarang kamu bisa bernafas tanpa oksigen. Itu apakah bukan pertolongan Tuhan? Tapi kan aku gak normal. Aku pengen hidup seperti yang lain, normal. Semua orang menginginkan yang normal. Kita aja yang normal pengen lebih dari normal, ya saudara. Apa ya saudara contohnya? Ayo. Apa contohnya? Ayo. Ayo. Sekarang kan diperhadapkan. Kalau ada uang, nggak usah beli lipstick. Sulam warna pink, merah merah. Loh kok disulam? Loh iya, biar inget lipstick. Apa itu? Loh kamu dulu hitam legam, sekarang putih. Oh iya, ada uang. Nanti kalau ditegur, terserah aku loh, uang-uangku. Ini dalam langkah kehidupan mengasihi Tuhan itu tidak kalau hitam, terimalah dengan toh hitam pasti manis, itu saudara ngomong ya. Jadi jangan generasi muda saat ini saudara, aduh padahal kulitnya sebenarnya putih, lebih putih dari saya, tapi ada aja masih disuntik, tiap bulan harus disuntik sampai itu namanya uratnya itu kelihatan. Berapa satu kali suntik? 2,5 juta. Ada lagi yang di atasnya. Soalnya berbeda saudara. Dulu
biasa. Saya ini sama mantan. Sekarang kayak opa-opa Korea. Kalau saya tuh luar biasa. Berapa kali saya sini? Ini pakaian biasa, biasa. Mau kamu enggak nanti kaget. Ya. Kalau kena matahari nggak merah, kalau disuruh itu nggak merah. Kalau pakai skincare ada yang merah ya sudah. Kalau itu enggak. Cuma memang harus terus maintenance. Sekarang harus perawatan terus. Nggak ngerti kamu, nggak ada uang kok. Jadi hidup kita kenal yang Tuhan kita sama. Nggak usah kita jadi pakai pemutih. Kalau Tuhan yang berkehendak, istri cantik pun bisa di. Istri cantik apa istri yang baik? Baik ya. Mari saudara, dalam hari ini, dalam masa-masa hari ini, mari kita harus ingat Tuhan yang kita sayang. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Walaupun kita merasakan Tuhan kok berat ini, Tuhan, aku sudah melakukan hal yang benar, tapi kok harus ini yang aku rasakan. Jangan pernah patah semangat. Ada pesan Tuhan yang ingin disampaikan. Untuk kita mengalami rencana Tuhan yang terbaik, harus ada pengalaman yang terbaik. Amin, saudara. Ya kan? Kalau kita mau rencana yang terbaik dari Tuhan, harus ada pengalaman yang untuk kita melihat usaha kita yang terus bisa berkembang dengan baik, kita pun harus ada perjuangan yang pelayanan kita yang terbaik. Ya kan? Kita nyetok barang harus yang baik-baik, yang kadaluarsa harus di sortir, yang dipajak harus yang baik. Dalam hal kita bekerja saja, kita mengerti Tuhan, apalagi kita kepada Tuhan. Mungkin secara pekerjaan dunia Tuhan kepepet, tapi kalau kita tahu mengasihi kesetiaan kita kepada Tuhan, kita akan menemukan jawaban. Percaya. Sampai hari ini, kalau kita masih bisa makan nasi putih, itu karena pertolongan. Kalau kita masih bisa makan nasi merah, yaitu nasi goreng, berarti itu pertolongan. Jadi jangan pernah kecewa. Apapun yang terjadi, kita saat ini mendengar resesi ekonomi di sana sini, di negara ini, di negara, tapi kita berdoa. Seberapa besar tekanan yang terjadi, kita harus ingat, iman pun harus hebat. Amin, saudara. Ya, Tuhan kok susah hari ini? Di situ Tuhan izinkan kita punya iman yang hebat. Iman yang hebat kerjakan firman Tuhan. Namanya hati, pikiran pasti berdebat. Kondisimu seperti ini, masa kasih Tuhan segini? Kondisimu seperti ini, masa kamu nolong anak sampai segininya? Masih seperti itu, masih itu. Tapi ingat, firman Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita sambut. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami mengenal Tuhan yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus, yang sudah memberikan jaminan pasti dalam kehidupan kekal. Dalam perjalanan hidup kami, Engkau yang selalu menyertai, sehingga Engkau adalah Allah Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tambahkan karakter yang dewasa, karakter seperti-Mu Kristus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tantangan boleh berat, situasi yang terjadi dalam dunia ini boleh menghimpit dan menekan hidup kami. Tetapi malam hari ini kami belajar, kami harus memiliki iman yang hebat, iman yang selalu melakukan kebenaran firman-Mu, sebab Engkau Tuhan yang terbesar dan sempurna. Sebab kami memiliki penolong yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan kami akan menerima perjamuan kudus. Malam hari ini Tuhan kami akan mengingat ada darah dan daging-Mu Tuhan yang Engkau korbankan, Engkau persembahkan sampai di atas kayu salib, yang menjamin kehidupan kami untuk menerima kekudusan dan hidup kami hidup dalam kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit. Mari kita nyanyikan Kaulah Selah.
tidak